Sobat Kubisa, ketika kita mendefinisikan kualitas, maka pada pelatihan ini kita juga perlu mendefinisikan kualitas versi Kubisa. Nah, apa definisi kita terkait dengan kualitas versi Kubisa? Di mana dalam pelatihan ini yang kita namakan kualitas adalah kualitas terkait dengan mutu dari produk itu, di mana yang disebut dengan mutu produk dimulai dari pada saat perancangan, kemudian pada saat pembuatan, sampai kepada pada saat penyerahan. Itu produk harus memenuhi kriteria kualitas, yakni sesuai dengan penggunaan, kemudian sesuai dengan standar, dan yang terakhir adalah sesuai dengan keinginan dari pelanggan atau customer. Itu dari sisi kualitas produk. Kemudian dari kualitas jumlah. Kualitas jumlah yang meliputi dari barangnya, kemudian pengirimannya, dan lain-lainnya. Ini terkait dengan kualitas yang berkaitan dengan jumlah. Jumlah pengiriman, jumlah pembuatan, dan lain-lainnya. Kemudian kualitas penjualan. Berikutnya kualitas yang terkait dengan penjualan, di mana kualitas penjualan meliputi dari harga, kemudian ketersediaan, dan lain-lainnya. Ketepatan waktu, harga, serta operasional, biaya, dan seterusnya. Ini merupakan definisi dari kualitas penjualan. Nah, selanjutnya kualitas definisi yang terkait dengan keselamatan. Jadi produk itu harus seperti produk-produk yang dibutuhkan keamanan, baik keamanan dari proses delivery, keamanan dari proses penggunaan, maupun keamanan ketika produk itu digunakan. Katakanlah kita ambil sebuah contoh produk elektronik. Bagaimana keamanan ketika produk tersebut digunakan dalam ruangan terbuka atau kita sebutkan outdoor. Bagaimana produk tersebut ketika digunakan tapi terpengaruh dengan adanya sebuah air laut atau abrasif. Bagaimana kemampuan tahan terhadap korosi dan sebagainya. Nah, ini terhadap produk yang kita sebut dengan jaminan atau kualitas dari sisi keamanan. Nah, Sobat Kubisa, demikianlah terkait dengan definisi kualitas versi Kubisa ini yang terdiri dari seluruh aspek, meliputi kualitas terhadap produknya sendiri yang dimulai dari sejak perancangan hingga penjualan, kemudian kualitas terhadap pengiriman dimulai dari saat penyediaan, persiapan, pengepakan, dan seterusnya sampai nanti diterima pada customer, kemudian kualitas yang meliputi dari jumlah dan kualitas dari sisi keselamatan. Selanjutnya kita akan membahas Kano model pada video berikutnya. Sobat Kubisa, ketika kita mendefinisikan kualitas, maka pada pelatihan ini kita juga perlu mendefinisikan kualitas versi Kubisa. Nah, apa definisi kita terkait dengan kualitas versi Kubisa? Di mana dalam pelatihan ini yang kita namakan kualitas adalah kualitas terkait dengan mutu dari produk itu, di mana yang disebut dengan mutu produk dimulai dari pada saat perancangan, kemudian pada saat pembuatan, sampai kepada pada saat penyerahan. Itu produk harus memenuhi kriteria kualitas, yakni sesuai dengan penggunaan, kemudian sesuai dengan standar, dan yang terakhir adalah sesuai dengan keinginan dari pelanggan atau customer. Itu dari sisi kualitas produk. Kemudian dari kualitas jumlah. Kualitas jumlah yang meliputi dari barangnya, kemudian pengirimannya, dan lain-lainnya. Ini terkait dengan kualitas yang berkaitan dengan jumlah. Jumlah pengiriman, jumlah pembuatan, dan lain-lainnya. Kemudian kualitas penjualan.
Berikutnya kualitas yang terkait dengan penjualan, di mana kualitas penjualan meliputi dari harga, kemudian ketersediaan, dan lain-lainnya. Ketepatan waktu, harga, serta operasional, biaya, dan seterusnya. Ini merupakan definisi dari kualitas penjualan. Nah, selanjutnya kualitas definisi yang terkait dengan keselamatan. Jadi produk itu harus seperti produk-produk yang dibutuhkan keamanan, baik keamanan dari proses delivery, keamanan dari proses penggunaan, maupun keamanan ketika produk itu digunakan. Katakanlah kita ambil sebuah contoh produk elektronik. Bagaimana keamanan ketika produk tersebut digunakan dalam ruangan terbuka atau kita sebutkan outdoor. Bagaimana produk tersebut ketika digunakan tapi terpengaruh dengan adanya sebuah air laut atau abrasif. Bagaimana kemampuan tahan terhadap korosi dan sebagainya. Nah, ini terhadap produk yang kita sebut dengan jaminan atau kualitas dari sisi keamanan. Nah, Sobat Kubisa, demikianlah terkait dengan definisi kualitas versi Kubisa ini yang terdiri dari seluruh aspek, meliputi kualitas terhadap produknya sendiri yang dimulai dari sejak perancangan hingga penjualan, kemudian kualitas terhadap pengiriman dimulai dari saat penyediaan, persiapan, pengepakan, dan seterusnya sampai nanti diterima pada customer, kemudian kualitas yang meliputi dari jumlah dan kualitas dari sisi keselamatan. Selanjutnya kita akan membahas Kano model pada video berikutnya. Sobat Kubisa, dalam dunia bisnis kita pasti mengetahui apa itu yang disebut dengan pelanggan atau customer. Banyak orang bilang pelanggan adalah raja. Kenapa? Karena memang faktanya customer adalah berhak atas segalanya. Apa yang kita produk atau apa yang kita jual, maka yang akan menilai adalah pelanggan kita atau customer kita, baik itu produk yang berupa barang maupun produk dalam bentuk jasa. Maka definisi pelanggan adalah raja ini sangat tepat. Nah, untuk membahas terkait dengan pelanggan adalah raja, maka kita coba melihat bagaimana Profesor Noriaki Kano telah menciptakan sebuah Kano model. Apa itu Kano model? Kano model adalah bahwa pada prinsipnya kebutuhan itu adalah tetap, bahwa keinginan dari sebuah produk itu yang diharapkan adalah performance. Itu sifatnya adalah linear, di mana dalam sebuah bisnis di mana ada penawaran, maka di situ ada permintaan. Tentu ketika penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga akan turun. Tapi sebaliknya, ketika permintaan tinggi sementara penawaran sedikit, maka harga akan naik. Jadi akan bersifat linear. Dalam Kano model, performance adalah sifatnya statis. Dia akan prinsip ketika eksekusi dibandingkan dengan kepuasan, maka ini akan seimbang. Pada awalnya, kualitas itu biasanya adalah bermain pada level kepuasan yang berlebih. Kita ambil contoh, ketika era penggunaan handphone atau telepon genggam awalnya adalah berfungsi sebagai alat komunikasi atau berbicara maupun mengirim pesan teks yang dalam hal ini SMS, maka pada saat itu ketika suatu telepon genggam atau HP dapat memberikan sebuah pelayanan fitur, katakanlah dapat mengirimkan musik atau dapat mengirimkan gambar, walaupun kualitasnya pada saat itu masih VGA atau TFT, maka
seorang konsumen atau pelanggan itu akan merasa, wah, bahwa ini sebuah keistimewaan. Lambat laun, tuntutan terkait dengan pengiriman gambar maupun suara itu meningkat. Nah, sehingga produsen dari telepon tersebut berlomba-lomba memperbaiki kualitas gambar maupun kualitas suara. Maka pada saat itu atau pada saat kondisi tuntutan konsumen adalah menjadi sesuatu yang standar, maka telepon yang tidak mampu memenuhi kriteria itu maka akan menjadi di bawah atau menjadi tidak memuaskan. Dan keistimewaan yang sebelumnya menjadi sebuah wah ya, atau kita sebut dengan di Kano model itu disebut enlightenment, itu akan bergerak menjadi must be atau menjadi sebuah keharusan. Nah, ketika era sekarang kita membeli sebuah telepon genggam tapi kualitasnya katakanlah dari sisi kamera misalkan atau dari sisi pengiriman suara dan sebagainya tidak sesuai dengan diharapkan konsumen, maka itu dikatakan tidak berkualitas. Ya, karena apa? Karena pada saat ini adalah menjadi sebuah keharusan atau yang disebut must be. Nah, dalam sebuah produk atau dalam sebuah jasa, terkadang kita mampu menciptakan sebuah terobosan. Pada saat ini merupakan sebuah keunggulan, tapi hari esok belum tentu itu menjadi sebuah keunggulan. Nah, untuk itu ya, dalam Kano model ini atau prinsip Kano model ini, ternyata yang disebut dengan kepuasan pelanggan itu bergeser. Yang dari sebelumnya adalah sebuah keistimewaan, maka dia akan menjadi sebuah keharusan. Nah, untuk itu bagaimana pola TQM atau sistem manajemen TQM ini mensikapi situasi tersebut? Maka konsep yang tepat adalah kita selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu sehingga kita tidak ketinggalan. Yang awalnya kita mampu menciptakan atau menyediakan sebuah wah, kemudian lambat laun bergerak menjadi sebuah keharusan. Nah, ketika kita mampu melakukan perbaikan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, maka kita dapat mempertahankan posisi enlightenment, posisi keistimewaan itu, dan itu yang dimaksud dengan kualitas versi Kano. Demikian Kano model. Setelah ini kita akan masuk ke filosofi kegagalan pada video berikutnya.